Pekan ke-27 BRI Super League akan menampilkan 3 tim teratas yang sedang dalam posisi berkompetisi untuk meraih gelar juara menjamu tamunya masing-masing. Pemuncak klasemen Persib Bandung akan menjamu Bali United yang baru saja mengalahkan PSBS Biak dengan skor 6-1 di pertandingan sebelumnya. Sementara peringkat 2, Borneo FC akan menjamu PSBS Biak yang di dalam 4 match terakhirnya mereka selalu menderita kekalahan. Sementara peringkat 3, Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya dalam partai tanda kutip hidup mati bagi Persija Jakarta di dalam upaya usahanya untuk terus menempel Persib dan Borneo FC. Nah, gue ingin bahas hari ini adalah tentang prediksi jalannya pertandingan dari tiap match tersebut. Yang pertama gue akan mulai dari partai Persib Bandung menghadapi Bali United. Persib Bandung tentunya akan tampil full tim setelah 2 pemain mereka, Patricio Matricardi dan Franz Putros sudah bisa kembali ke dalam tim. Sementara mereka hanya kehilangan Julio Cesar yang terkena hukuman akumulasi setelah dalam partai sebelumnya mendapatkan kartu kuning keempatnya. Sementara Bali United akan juga tampil full tim setelah Kadek Agung sudah bisa kembali dari hukuman akumulasinya, dan Kadek Agung akan menempati lini tengah Bali United, dan konsekuensinya adalah Kadek Arel akan kembali menempati posisi center back. Jadi partai ini adalah partai khas Eropa, di mana kedua tim yang tampil biasanya akan selalu ngotot ketika bertemu. Dan tentunya partai ini akan menjadi menarik ketika adu strategi antara gaya sepak bola khas dari Bojan Hodak yang menampilkan gaya pragmatis, gaya permainan yang lebih mengandalkan kolektivitas, akan bertemu dengan Bali United yang tampilan permainannya adalah lebih ortodok, di mana biasanya Bali akan menekan dari posisi sayap dengan mengandalkan kecepatan Rahmat Arjuna dan juga posisi dari Taiman Hoppel. Nah, Persib Bandung ketika tampil di home sampai dengan pekan ke 26 ini sudah melakukan 13 pertandingan. 13 pertandingan, 13 kali menang dengan selisih gol 25 memasukkan, 1 kemasukan. Nah, artinya adalah Persib Bandung sangat-sangat kuat ketika tampil di kandangnya. Jadi Persib Bandung sangat berpeluang untuk mendapatkan kemenangan ke-14-nya di dalam match ini. Asalkan Persib dapat dengan rapih mencegah counter attack yang dilakukan oleh Bali United. Karena Persib memiliki soliditas tim, kematangan bermain, kemudian kedalaman skuad yang luar biasa, dan tentunya adalah support dari Boto. Nah, ini menjadi faktor plus yang dimiliki oleh Persib Bandung yang tentunya bagi tim Bali United ini akan menjadi handicap terbesar mereka untuk bisa meneruskan tren positif. Karena bayangkan, ketika sebuah tim menghadapi tim tuan rumah yang performance-nya luar biasa, didukung oleh puluhan ribu pendukungnya, tentunya ini akan menjadi beban tersendiri bagi tim-tim yang hadir di Gelora Bandung Lautan Api. Dan kemudian dari sisi permainan, gue melihat Persib Bandung ini semakin mendekati akhir, para pemain ini sangat sadar sekali tentang bahwa mereka ini menghadapi partai-partai final yang dimana mereka tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jadi gue melihat faktor kesiapan dari para pemain Persib untuk bisa menampilkan kinerja terbaik yang mereka miliki. Coba kita lihat ketika partai sebelumnya menghadapi Semen Padang. Di awal-awal pertandingan ketika Semen Padang tampil sangat agresif, Persib tetap berusaha untuk menampilkan ciri bermainnya. Tidak terpancing dengan permainan kerasnya Semen Padang, permainan cepatnya Semen Padang, tapi Persib tetap berusaha untuk mengontrol ritme. Dan gue rasa di dalam match kali ini menghadapi Bali United, Persib pun akan melakukan kontrol permainan sejak menit awal.
Kenapa? Karena Persib ingin memastikan bahwa 3 poin adalah suatu kewajiban bagi mereka. Karena mereka pun sangat sadar, di partai away mereka masih menghadapi partai-partai keras menghadapi sisa-sisa pertandingannya. Mereka masih menghadapi Dewa, mereka masih menghadapi Persija Jakarta, masih menghadapi PSM Makassar, masih menghadapi Bayangkara FC. Jadi di atas kertas 4 tim tersebut adalah 4 tim yang merupakan adalah kuda hitam di dalam Liga BRI musim kali ini. Termasuk Persija Jakarta kan adalah kompetitor langsung. Nah, jadi faktor ini yang sangat disadari oleh Bojan Hodak untuk bisa meracik formula dan memastikan seluruh partai kandang akan disapu bersih. Nah, sementara bagi Bali United tentunya mereka akan tampil lebih sabar. Karena ketika mereka tampil terbuka di kandang Persib, rasanya ini sangat berat bagi mereka untuk bisa setidak-tidaknya mencuri poin di Bandung. Kita bisa lihat tim yang tampil terbuka di Bandung yaitu Borneo FC di putaran pertama harus takluk dengan skor 3-1. Nah, kali ini pun gue rasa pertandingan akan lebih banyak dikontrol oleh Persib. Kalau Persib Bandung mampu dengan sabar, mampu dengan bermain lebih cerdik, memanfaatkan kombinasi 1-2 pergerakan pemainnya, dan tentunya ada peluang-peluang bola mati yang bisa dimanfaatkan, bukan tidak mungkin Persib akan meraih hasil maksimal. Jadi kalau prediksi gua, Persib Bandung berpotensi untuk tetap memenangkan pertandingan dengan skor mungkin bisa 1-0 atau 2-0. Tapi kalau untuk bagi Bali, hasil yang imbang adalah hasil yang sudah cukup baik bagi mereka. Nah, gue mau masuk ke partai kedua, partai antara Borneo FC menghadapi PSBS Biak. Partai ini adalah partai yang menurut gue susah-susah gampang bagi Borneo FC. Karena kalau kita lihat, Borneo FC ini juga tim yang sangat kuat di kandang. Mereka hanya sekali kecolongan ketika kalah melawan Bali. Dan lawannya PSBS Biak hadir atau datang ke Segiri dengan mental yang dalam posisi down ya. Kenapa mereka down? Di luar faktor teknis tentunya kita juga sering dengar ya, gue juga suka dengar di media sosial bahwa ada tunggakan gaji dan sebagainya terhadap beberapa pemain dari PSBS Biak. Suka nggak suka tentunya itu akan sangat berpengaruh. Bayangin ketika seorang pesepak bola udah capek-capek latihan gitu ya, tapi nggak dapat gaji. Padahal mereka kan pemain profesional. Nah, ini juga harus bisa jadi concern-nya federasi untuk melakukan tindakan terhadap klub tersebut. Nah, kalau di dalam pertandingannya menghadapi Borneo FC, gue rasa 3 poin adalah hal yang mutlak bagi Borneo FC dalam pertandingan ini. Tapi kalau PSBS Biak bisa kembali di dalam form ketika mereka hanya kalah 0-1 dari Persib di putaran kedua, rasanya bukan tidak mungkin ini akan menjadi ujian bagi Borneo FC untuk membobol gawang mereka. Tapi tetap prediksi gua dengan mengandalkan Peralta yang semakin on fire, ada Juan Villa, kemudian ada Obita, gua rasa 3 poin adalah mutlak milik Borneo FC. Peluangnya untuk PSBS Biak mungkin kalau bisa curi 1 poin juga sudah sangat bagus. Jadi gue nggak mau panjang-panjang bahas tentang Borneo FC dan PSBS Biak. Gue akan lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah tentang partai Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya. Nah, ini partai keras yang gue rasa bagi Persija Jakarta saat ini atau tidak sama sekali. Mereka wajib untuk dapetin 3 poin. Karena mereka sudah cukup tercecer 9 poin dari Persib Bandung. Kalau kali ini tercecer lagi, rasa-rasanya mereka harus bisa mengucapkan sayonara bagi perebutan gelar Liga 1 musim ini. Nah, lawannya adalah Persebaya Surabaya yang sudah kembali on track, sudah berhasil bounce back, di mana sebelumnya kan mereka kalah dihajar dengan telak oleh Borneo FC 1-5. Pertandingan terakhir, pekan ke-26, Persebaya berhasil menang dari Persita Tangerang 1-0. Kemudian Persija sendiri dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja,
Karena dalam 3 match terakhir mereka gagal mendapatkan 3 angka. Setelah 2 kali imbang di kandang, mereka kalah dari Bayangkara FC dengan skor 2-3. Nah, sayangnya Persija di dalam upayanya untuk bangkit harus kehilangan beberapa pemain kuncinya nih. Yang pertama adalah mereka kehilangan Jordi Amat akibat akumulasi kartu merah. Kemudian ada lagi kehilangan Thales Lira yang mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan terakhir. Nah, dua pemain ini tentunya akan mengganggu stabilitas tim karena dua pemain kunci tersebut adalah pemain yang biasa reguler mengisi starting line up kan. Mungkin nanti posisinya Jordi Amat yang biasa tampil sebagai defensive midfield akan digantikan oleh Van Basten Sosa. Oke lah, kalau posisi itu Van Basten juga gue rasa kualitasnya nggak kalah ya dari Jordi Amat. Nah kemudian di posisi center back, Thales Lira akan digantikan oleh Paulo Ricardo. Nah gue ngelihat Paulo Ricardo ini entah memangnya kualitasnya yang memang nggak sebagus itu atau memang dia butuh proses adaptasi yang lebih panjang. Karena harusnya dengan background dia yang datang dari Eropa, mestinya kualitas dia tidak bermasalah ya. Tapi gue ngelihat di dalam proses adaptifnya dia dengan liga kita, gue ngelihat Paulo Ricardo ini terlalu safety ya dengan gaya Eropanya. Karena jelas sepak bola di liga kita nggak seperti di liga Eropa kan. Nah ini yang gue rasa Coach Mauricio Sosa juga harus bisa mengevaluasi ini. Dan tentunya sekali lagi faktor bagaimana kendali diri yang harus bisa ditanamkan. Karena kalau dari sisi strategis, dari taktikal, gue rasa Persija sudah oke lah secara permainan. Apalagi Maxwell akan balik dan di lini serang Persija bisa tampilkan dengan full team gitu ya. Komplit semua pemainnya, dan di atas kertas Persija akan sedikit lebih diunggulkan. Meskipun Persebaya juga sudah mulai menemukan formnya kembali ya. Dan beberapa pemain juga sudah kembali nih. Kan kemarin juga Bruno Paraiba udah mulai main ya, meskipun dari bench. Nah nanti juga ada beberapa pemain lagi yang gue rasa akan tampil. Dan Persebaya bisa jadi akan sangat menyulitkan. Karena kalau kita lihat rivalitas dari Persija dan Persebaya, memang sih, di pertandingan pertama Persija menang. Tapi kalau bicara rivalitas, Persebaya juga nggak kalah dari Persija. Karena di beberapa musim sebelumnya, Persebaya sukses tuh untuk menyulitkan Persija Jakarta. Cuma mungkin ada satu faktor yang akan jadi pembeda kalau saja Bruno Moreira masih belum bisa main nih. Karena kabarnya terakhir adalah dia harus menepi karena akibat cedera. Tapi Persebaya juga nggak kalah kedalaman squadnya ya. Karena gue rasa mereka masih punya Malik Rizaldi. Mereka masih punya Rian Ardiansa. Masih ada Rivera. Masih ada Gali Freitas. Tuh, nama-nama ini yang sebetulnya bisa menjadi kartu trufnya Persebaya untuk bisa seenggak-enggaknya bisa mencuri 1 poin di JIS nanti. So, jadi tetap balik lagi kalau prediksi gua, Persija kemungkinan akan memenangkan pertandingan ini meskipun tentunya mereka harus fight sampai akhir. Setidak-tidaknya Persija akan menang tipis dalam match kali ini dan tentunya semoga 3 tim ini akan terus bersaing sehingga partai akhir-akhir nih di liga karena menurut gua juga persaingannya akan makin seru kalau makin banyak yang terlibat di dalamnya. So guys, itu aja gue pikir dalam video kali ini. Thank you for watching. Bye.